42 orang ini sudah, tinggal 5 lagi. Oke, baik, kita sambil mulai aja ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswa semua, para santri semua yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali melalui tatap muka via Zoom ya. Sebelumnya saya mohon juga mengaktifkan videonya ya, biar nanti sebagai bukti KBM kita, karena ini juga dalam proses perekaman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasuru min anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait kedudukan dan fungsi Pancasila 1. Nah, jadi para mahasiswa semua, para santri semua, ada dua pandangan di sini untuk kedudukan Pancasila. Jadi secara yuridis konstitusional, maka Pancasila itu dilihat sebagai dasar negara. Ini artinya secara hukum yang memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara. Lalu kita dapat ambil sudut pandang dari segi multidimensional. Artinya Pancasila ini memiliki berbagai kedudukan atau posisi yang nantinya ke depannya dapat menunjang dalam beraktivitas dalam kehidupan bangsa negara seperti itu. Nah, adapun Pancasila memiliki berbagai sebutan ini merupakan hasil dari kristalisasi nilai-nilai budaya dan pandangan hidup seperti itu. Nah, adapun yang dalam kesempatan siang hari ini yang akan saya coba bahas serta juga nanti dari para mahasiswa semua presentasikan, itu adalah terkait kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, serta Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Nah, tentunya dari keempat masing-masing kedudukan ini memiliki definisi atau pengertian yang berbeda. Oke, kita kembali naik ke slide berikutnya. Sebelumnya, nah bahwa pada dasarnya terkait kedudukan Pancasila ini diilustrasikan seperti halnya suatu pondasi rumah. Jadi rumah itu terlihat kokoh, terlihat kuat apabila pondasinya itu sangat kuat seperti itu, atau sangat diisi oleh material-material yang mampu menopang rumah itu untuk ke depannya. Nah, sama halnya seperti ini terkait kita dalam berbangsa dan bernegara, tentu kita memiliki namanya juga pondasi, serta juga memiliki yang namanya pegangan seperti itu untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu adalah suatu Pancasila yang dapat dikatakan sebagai dasar negara. Oke, yang pertama kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, jadi jiwa bangsa Indonesia itu pada pengertiannya lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia seperti itu. Kemudian
untuk jiwa-jiwa ini yang dimaksudkan itu diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Tentu dalam melaksanakan atau melakukan yang namanya sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan ini tentu mengalami beberapa dua sifat, yakni statis dan dinamis. Statis itu artinya tidak berubah atau tetap, serta dinamis itu artinya bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, lalu Pancasila ini melekat erat pada kehidupan bagi bangsa dan negara, serta dapat menentukan eksistensi bangsa Indonesia, seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbangsa dan negara yang tidak hanya dari internal tapi eksternalnya ataupun juga luarannya terhadap hubungan internasional, maka kita untuk dapat eksistensi di panggung internasional, maka kita juga dapat memiliki yang namanya tuntunan, yaitu adalah Pancasila. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi untuk sikap mental, tingkah laku, serta amal perbuatan bangsa Indonesia tadi yang terkumpulkan di dalam jiwa-jiwa itu memiliki sesuatu pembeda dengan bangsa lain, seperti itu. Nah, artinya yang membedakan ini itu adalah ciri-ciri khas dari bangsa kita. Nah, ciri khas bangsa kita ini dalam perjalanannya itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan yang merupakan pencerminan sosio-budaya. Nah, artinya seperti ini, kita dalam hubungan internasionalnya itu kan kita tidak tertutup ya, artinya kita sangat terbuka, bisa kebijakan politiknya bisa saja berkomunikasi ataupun juga menjalin hubungan internasional dengan Tiongkok, kemudian dengan Amerika, kemudian dengan negara Timur Tengah, negara-negara Eropa, serta bangsa-bangsa yang lain. Nah, tetapi kita tetap mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, seperti itu. Nah, karena apa? Karena yang adanya dengan Pancasila ini. Nah, serta dengan adanya Pancasila ini yang nantinya bisa memilah seperti itu ya. Memilah mana yang cocok untuk sikap dan tingkah laku serta amal perbuatan bangsa Indonesia, mana yang tidak cocok untuk diimplementasikan gitu. Jadi semacam seperti alat yang menyortir gitu ya Pancasila ini. Nah, berikutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau yang namanya pandangan hidup itu merupakan kerangka acuan. Jadi kerangka acuannya ini untuk menata kehidupan diri pribadi. Selain pribadi, internalnya juga dapat dalam eksternalnya, yaitu interaksi antar manusia di dalam komunitas masyarakat ataupun juga serta dengan lingkungan alam sekitarnya. Bagaimana bisa membuat kerangka acuan yang bijak tentunya. Nah, kemudian dengan adanya pandangan hidup ini, segala persoalan-persoalan ataupun juga segala permasalahan itu dapat diselesaikan dengan adanya pedoman atau pegangan hidup yang jelas. Jadi kita telah banyak mengetahui ya dinamika yang terjadi di bangsa kita, mulai dari yang namanya ekonomi, kemudian juga sosial, politik, pendidikan, agama. Nah, maka perlunya yaitu adalah pedoman atau pegangan hidup yang jelas, sehingga dapat implementasinya nanti diharapkan dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia gitu. Slide berikutnya, untuk kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini tadi telah disebutkan ya pada slide sebelumnya,
ini sebagai kerangka acuan. Lalu ada yang mengatakan pedoman atau pegangan hidup. Nah, artinya memang Pancasila itu sangat diperlukan sekali ya gitu ya, karena dari segi bahasa kalau kita perhatikan yaitu digunakan sebagai petunjuk, penuntun dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Nah, seperti itu. Nah, lalu dasar apa yang membuat Pancasila ini sebagai pandangan hidup bangsa? Nah, tentunya para pendahulu kita, para pahlawan kita, para founding father kita itu telah menyatakan ya, yang diwakili oleh pidato Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila itu sebagai Weltanschauung yang berarti pandangan dunia atau pandangan hidup. Jadi sebenarnya bahasa ini, Weltanschauung ini ditranslitkan ke Inggris, Conception of the World, kemudian Philosophy of Life, yang berarti pandangan dunia atau pandangan hidup gitu. Nah, lalu kedudukan Pancasila yang keempat itu adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Jadi kalau falsafah, segala sesuatu instrumen itu dianggap sebagai suatu kebenaran, atau di sini ya disebutkan bahwa falsafah berarti mencintai kebenaran. Nah, itu kata kuncinya. Jadi Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa yang merupakan sikap hidup, pandangan hidup, pegangan hidup atau tuntunan hidup yang memiliki kebenaran. Jadi ketika sudah kita yang namanya mencintai kebenaran, nah artinya itu akan lebih memudahkan, lebih leluasa dalam mengimplementasikan Pancasila seperti itu. Nah, kemudian Pancasila ini juga dikatakan memiliki atau merupakan pilihan yang tepat. Nah, karena merupakan hasil berpikir yang menyeluruh dan mendalam mengenai hakikat diri bangsa Indonesia. Tentu kemarin kita sudah lalui terkait tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melahirkan Pancasila, mulai dari sidang BPUPKI 1, 2, kemudian serta sidang PPKI. Nah, di mana di situ para pejuang bangsa ataupun para founding father telah menyepakati bermusyawarah secara mufakat bahwa inilah yang merupakan baratnya pilihan tepat. Nah, artinya di situ sudah memasuki pembahasan yang hasil-hasil dari masing-masing sila seperti itu. Nah, jadi ini untuk beberapa intisari terkait pembahasan kita, khususnya dalam presentasi dan diskusi nanti. Sebelumnya ini masih ada waktu sekitar 3 menit. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan dulu. Pak, ini Pak ada yang belum bisa masuk Pak. Ya. Ini ada yang belum bisa masuk. Oh, ada yang belum bisa masuk. Kenapa belum bisa masuk? Gak tahu, itu permasalahan kayaknya di grup dia kasih tahu. Oh gitu. Ya. Oke, ini nanti kalau misalnya sudah habis waktunya, nanti saya share kembali user ID-nya ya. Mungkin bisa dicoba ini dulu ya, Parah ya. Coba share screen-nya bisa nggak?
Oke, ya bisa sudah ya. Nanti bagi yang presentasi, nah mungkin waktunya masing-masing hanya 5 menit ya. Jadi misalkan ini ada empat orang mau menyampaikan, berarti masing-masing hanya 5 menit gitu. Kita maksimalkan. Kemudian baru langsung disiapkan jika ada yang bertanya langsung gitu ya. Mungkin tiga dulu lah, 3 kesempatan dulu untuk bertanya. Muhammad Apan ini ada Muhammad Apan Abdillah. Hadir. Oke, bisa di ini keraskan lagi anunya. Tes tes. Masih kecil ini kalau di tempat saya. Tes tes. Ya, suaranya ada masuk, cuman masih Tes, kecil tes, gitu. tes. Paling nyaring. Diki ada Diki? Oke.
Oke, bisa kita mulai saja ya. Silakan untuk kelompok 1 memulai presentasinya. Halo guys, ada suara saya kak? Ya, masuk. Ininya Ada. mikrofonnya didekatkan aja ya, Apan ya, tolong ya. Oke. Masing-masing 5 menit ya Pak? Ya, diusahakan 5 menit. Lebih baik kurang ya. Ya, lebih baik kurang. Karena kita ini ya maksimalkan waktunya ya. Oke, silakan. Ya Pak, saya persingkat. Yang lain sambil mempersiapkan pertanyaan ya. Oke, untuk 3 dulu. Ayo ada yang dimulai. Mana ada ini? Phone itu kayaknya ada belum masuk deh. Belum masuk ya. Orang belum masuk. Ya, belum ada ini. Ya belum masuk ya. Aku nggak bisa masuk. Bisa dilanjut dulu mungkin dengan yang lain. Ada linknya nggak Pak? Pak, dia lagi OTW masuk di katanya. User ini tadi apa ya? ID dan password tadi ya sudah di ya ID dan password sudah di grup kelas tadi. Nggak bisa masuk pakai ID Pak. Kasih link depan. Kayak mana kasihnya? Nggak ngerti. Lupa. Kasih parah. Parah sih. Nggak tahu juga. Itu harus Pak, jadi dia minta link. Oh ini dia. Sudah ada. Oh sudah Pak, bentar Pak, bentar. parah, ini masih ada yang belum kamu ACC. Ya saya dulu. Parah emang parah. Masih proses. Koneksi. Siapa yang jadi moderatornya nih? Adel.
Model. Kelompok lain aja nggak bisa nggak Pak moderatornya? Jadi agak biar mempercepat waktu gitu. Boleh. Ada sudah. Boleh gitu? Ada sudah. Sudah ada, Ansar, sudah. Ya. Boleh Kak, Pak? Ya, silakan. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa bergerak lewat aplikasi Zoom ini. Tak lupa juga salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Delia Agustina Nabila sebagai moderator dari kelompok 1 akan memandu kegiatan presentasi. Topik yang akan kita presentasikan yaitu esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Sebelum presentasi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Muhammad Afan Abdillah, yang kedua ada Diki Arnolvan, yang ketiga ada Farah Fardina Patinaya, dan yang keempat saya sendiri adalah Agustina Nabila. Selanjutnya, materi pengertian Pancasila akan dibacakan oleh Diki Arnolvan. Ya langsung. Pengertian Pancasila. Pancasila secara etimologis dan etimologi nama Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip, dasar atau asas. Jadi secara harfiah, pengertian Pancasila secara etimologis dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 asas. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai falsafah bangsa Indonesia. Silakan, siapa berikutnya? Afan. Ya, agak dipercepat ya. Ya. Selanjutnya yang kedua, urgensi pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan karena adanya kesadaran akan perlunya pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin mendalam mengenai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya potong 4 paragraf langsung ke bawah ya. Pendidikan Pancasila diberikan karena kesadaran akan semakin derasnya arus ideologi asing, khususnya kapitalisme dan neoliberalisme yang berkat sayap raksasa globalisasi menggempur seluruh pelosok Indonesia tanpa henti. Materialisme, konsumtivisme serta gaya hidup yang bentuknya rendah dan sudut-sudut terpencil Indonesia. Nilai-nilai asing yang sangat digandrungi remaja dan kaum muda itu dikhawatirkan akan semakin melunturkan nilai-nilai Pancasila. Sebab itu dirasakan pendidikan Pancasila sebagai suatu keharusan. Kemudian tujuan pendidikan Pancasila akan dibacakan oleh Farah.
3. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila dapat dilacak keterkaitannya dengan tujuan nasional dan tujuan pendidikan internasional. Tujuan pendidikan Pancasila adalah agar subjek didik memiliki moral yang sesuai dengan nilai Pancasila. Moralitas itu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa 1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. 2. Menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. 4. Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, dinamika pendidikan Pancasila akan dibacakan oleh Diki. Dinamika pendidikan Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undangan. Menurut Ernest Renan, kehendak bersatu dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Mengenai hal itu, Kirdi Dipayudho menjelaskan, negara Pancasila adalah negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga Indonesia, semua warga bangsa Indonesia agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, ada tantangan pendidikan Pancasila yang akan dibacakan oleh Sarah. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Elit politik tampak membiarkan dirinya tercebur dalam pusaran arus global tanpa proteksi. Kebanggaan diri sebagai bangsa bukan lagi menjadi acuan orientasi hidup, hanya menjadi populitas. Maka munculnya fenomena mengiklankan diri sendiri tanpa memerhatikan aspek penderitaan rakyat. Pemerintah sulit menjadikan rasa empati sebagai bahan pertimbangan utama merancang kebijakan yang di luar terlihat populis, tetapi substansinya sebenarnya menindas. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fatimah Unda ingin bertanya,
Apa yang dimaksud dengan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila dalam tujuan pendidikan Pancasila? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun? Sekian, terima kasih. Oke, satu lagi mungkin. Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati ingin bertanya tentang tanggapan pendidikan Pancasila. Tadi terdapat kalimat Pancasila kita sedang menghadapi krisis multidimensional. Maksudnya itu seperti apa? Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Saya persilakan mungkin langsung pada kelompok penyaji. Tadi yang Darmawati itu maksud dari krisis multidimensional kah? Iya. Saya menjawab pertanyaan dari Darmawanti ya Pak. Ya, silakan. Jadi krisis multidimensional itu adalah situasi di mana suatu bangsa atau negeri dilanda oleh pertentangan dan menghadapi berbagai keruwetan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral yang secara serentak terjadi. Krisis ini memporak-porandakan berbagai sendi-sendi penting kehidupan bangsa. Oke, ada pertanyaan menarik tadi ya terkait kedudukan Pancasila yang kuat tidak dapat diubah gitu. Nah, itu mengapa gitu ya? Pertanyaan dari Nur Hidayah ya tadi ya. Iya Pak. Ya, mungkin bisa dijawab sama kelompok penyaji. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nur Hidayah. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pijakan yang menjadi tenaga berdirinya Indonesia. Ini juga merupakan jiwa bangsa Indonesia, yang berarti jiwa Pancasila mampu menghidupkan bangsa Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila memiliki corak khas yang menjadi perbedaan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terima kasih. Maaf Pak, tadi pertanyaan yang pertama siapa ya, bisa diulang kah? Pertanyaan dari Aripatul ya tadi ya, Aripatul Mahmudah. Mungkin bisa diulang. Pertanyaannya,
Apakah yang dimaksud dengan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila dalam tujuan pendidikan Pancasila? Ya, silakan dijawab mungkin ya dari kelompok penyaji. Apa yang gitu? Ya, sambil menunggu jawaban dari ini ya, kelompok penyaji. Jadi kalau terkait tentang strategi heuristik itu juga sering mungkin dijumpai dalam model-model pembelajaran ketika para mahasiswa semua atau para santri semua dulu belajar di kelas gitu ya. Nah, jadi kan ketika guru memberikan suatu materi, maka di situ yang dituntut dalam menyelesaikan ataupun juga memecahkan masalah itu adalah siswanya. Nah, jadi lebih banyak melakukan model pendekatan yang siswa itu banyak terlibat aktif seperti itu. Nah, itu adalah gambaran kalau terkait tentang heuristik. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan Pancasila, bagaimana eh, bagaimana sih strategi heuristik ini agar nantinya dalam implementasinya Pancasila ataupun juga penerapannya itu bisa berjalan secara baik. Nah, itu mungkin kayak gitu anunya ya, alur pertanyaannya. Sudah menemukan mungkin jawabannya? Apa mungkin? Atau Diki Arnold? Kalau dalam strategi heuristik, misalkan kita dalam kegiatan belajar mengajar, maka ada yang namanya guru. Guru itu merupakan fasilitator ya, artinya yang menyiapkan keperluan untuk siswa dapat mengembangkan berbagai bahan-bahan yang akan diberikan seperti itu. Nah, maka di sini pada benang merahnya atau poin pentingnya itu adalah merujuk pada keaktifan siswanya gitu. Nah, berarti kalau kaitannya pada Pancasila, berarti kita tentunya sebagai masyarakat yang tadi Pancasila itu ada berbagai kedudukan, mulai dari jiwa, kemudian kepribadian, serta juga falsafah negara. Nah, maka itu yang nanti dapat digunakan seperti itu ya, atau sebagai alatnya.
silakan mungkin dijawab dulu. Sepemahamannya saja nggak apa-apa gitu ya. Saya akan menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi, menurut Sri Anita, pembelajaran heuristik itu yang mencari dan mengolah pesan materi pelajaran ialah siswa. Guru berperan sebagai pembimbing kegiatan belajar siswa. Sedangkan menurut Yatin Rianto, pembelajaran heuristik adalah bahan atau materi pelajaran diolah oleh siswa yang aktif mencari dan mengolah bahan atau materi pelajaran. Guru sebagai fasilitator untuk memberikan dorongan, arahan, dan bimbingan. Dari pengertian-pengertian yang tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran heuristik adalah siswa harus aktif belajar, yaitu berusaha mengetahui dan menemukan sendiri terhadap masalah-masalah yang disampaikan guru dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Oke, baik. Saya langsung aja ya, baratnya menengahi diskusinya. Jadi sebenarnya sudah berusaha ya menjelaskan terkait tentang terkait heuristik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau terkait heuristik ini bermacam-macam gitu ya digunakan. Namanya strategi itu apa sih kalau namanya strategi? Strategi itu misalkan kalau digunakan atau diimplementasikan dalam suatu pertandingan. Artinya ketika si tim A bertemu dengan tim B, maka masing-masing tim A dan tim B memiliki strategi atau siasat gitu ya, agar untuk memenangkan suatu pertandingan atau menjadi yang terbaik. Nah, maka kalau tadi kita ilustrasikan sebagai proses kegiatan belajar mengajar, nah maka kita dapat adopsi materi tadi ke dalam menerapkan Pancasila ini seperti apa. Nah, tentu ada sintak-sintak ataupun tahapan-tahapan gitu ya. Nah, kalau tadinya berpusat kepada siswa, maka di sini yang menjadi objeknya itu adalah masyarakat gitu ya. Nah, jadi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu tentunya juga perlu masing-masing menerapkan atau mengimplementasikan Pancasila sesuai dengan tuntunan yang benar gitu ya, agar dalam kehidupan bangsa dan negara bisa baik tentunya tujuannya. Nah, beberapa langkah tentunya atau sintaksnya ada developmentally appropriate gitu, kemudian ada independent, kemudian ada regulasi, ada diversity, serta multiple intelligence, questioning, authentic assessment gitu. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, tetapi tentunya dalam implementasi itu semua perlu pemahaman pada dasar nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu. Itu tambahan saya sedikit gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa menjelaskan gitu ya, atau menerangkan atau bisa menangkap dari apa yang ilustrasi saya sampaikan tadi. Mungkin ada tanggapan dulu? Ya, sangat bagus ya pertanyaannya tadi dari Arifatul Mahmudah. Yang lain mungkin ada dulu tanggapan? Oke, kita cukupkan dulu ya. Nah, terus gini sedikit yang mau saya sampaikan terkait berjalannya diskusi dan presentasi ini. Ini kayaknya atau kali ya, faktor dari banyaknya mungkin aplikasi yang digunakan mungkin, atau banyaknya grup mungkin yang telah terbentuk gitu ya. Nah, sepertinya agak miskomunikasi pada materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, saya kemarin maksudnya itu untuk penyampaian materi hari ini itu berdasarkan pertemuan ketiga di RPS, di rencana perkuliahan semester. Jadi pada materi ini harusnya itu adalah kedudukan dan Pancasila 1. Jadi fokus kita ke situ, bukan membahas terkait urgensi maupun juga tantangan Pancasila, karena itu kan sudah sempat dibahas pada pertemuan pertama itu ya, pertama atau yang kemarin sempat juga ada dibahas kedua.
kedua, tapi fokusnya adalah tentang sejarah. Nah, berikutnya nanti untuk kelompok kedua berarti adalah materi yang pertemuan keempat. Lihat di RPS gitu ya. RPS-nya di mana? Ada di Google Classroom. Nah, nanti kalian cukup upload, ini mungkin bisa dicatat juga nih, upload makalahnya di Google Classroom dalam bentuk quote ataupun PDF, kemudian di situ aja kita diskusinya. Artinya nanti silakan bertanya di situ. Nah, tetapi nanti untuk jawabannya silakan nanti dari penyaji menyampaikannya lewat voice note di WhatsApp gitu. Kira-kira yang saya sampaikan tadi bisa ditangkap dengan jelas? Bisa, Pak. Oke. Saya minta tolong ke coba Tata ulangin tadi apa yang saya sampaikan. Ya, bisa sampaikan tadi apa yang saya ini? Ya, terkait nanti diskusi dan presentasi kita. Panik. Oke, atau ada yang bisa mungkin menyampaikan ulang? Nggak apa-apa. Jadi Pak nanti tuh makalahnya upload di Classroom dulu, baru Oke. nanti untuk pertanyaan bisa di komen di situ. Betul. Terus dengan jawabannya kita bisa voice note di grup gitu Pak? Ya, betul. Grup, Ya, bujuk. grup WhatsApp Oh ya. iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oh iya Pak. Nah, kemudian yang saya garis bawahi lagi, materinya lanjutannya ya, berarti pertemuan keempat itu adalah kedudukan dan fungsi Pancasila kedua. Nah, untuk hari ini tidak apa-apa, saya tetap apresiasi kelompok 1, tapi tolong diperbaiki ya isi makalahnya, sesuaikan dengan materi yang pertama, yaitu adalah kedudukan dan fungsi Pancasila 1. Oke, jelas mungkin? Kelompok 1? Jelas. Oke, Jelas, Pak. ya diperbaiki dulu ya. Kemudian kalau sudah diperbaiki, nanti diupload juga di Google Classroom itu. Presentasi lagi ya Pak? Nggak perlu. Ya, perbaikan aja ya. Ya, tadi kan sudah presentasi kan, artinya di situ juga sudah saya nilai gitu. Gimana sih nyampaikan materi, misalkan tadi para, kemudian bagaimana tadi Adelia, kemudian apaan gitu ya. Ya. Jelas semua? Jelas, Pak. Ya. Ya Pak, jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Oke. Kemudian tadi bagaimana misalkan disampaikan sama Diki itu sudah masuk dalam form penilaian gitu. Oke, nanti ke depan juga kita ini gitu ya, variasi gitu cara presentasinya, bisa jadi nanti metode kembali kayak gini yang lewat Zoom atau bisa nanti lewat Google Classroom plus WA tadi. Nah, tapi untuk pertemuan berikutnya itu adalah Google Classroom dan WA. Nah, intinya dicatat gitu ya. Kalau nggak dicatat tuh takutnya lupa. Ibu-ibu aja kan kalau mau ke pasar itu kan catat gitu ya. Nah, karena kalau sudah kadang kalau sudah sampai pasar macam-macam sudah yang dibeli gitu. Nah, itu aja tuh hanya semacam ini gitu ya, cerita-cerita gitu. Oke, ya ditutup dulu aja ya sama ini moderatornya. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan uraian yang disusun dalam makalah ini, maka penulis menyampaikan
bahwa pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan dalam berbagai kalangan untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara yang mampu membanggakan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa bernegara pada khususnya. Oleh karena itu, dengan penyusunan makalah ini semoga dapat berguna bagi para pembaca sebagai acuan proses pembelajaran dalam menjawab segala tantangan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakumullah khairan katsiron. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya bisa lebih maksimal ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tarik sis.